Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from Group 2. We'll present the result of our discussion about managing empty container. Before we explain the content of our discussion, I will introduce the members of one group one by one. The first me, Rini Afiani, as the moderator. The next we have Amrina Rashada, one presenter. The next we have Rizky Amelia, two presenter, and the last presenter by Yulis Nawati. Before we explain the content of our discussion, I will explain about table of contents for this discuss. The first we have introduction. Introduction will be explain definition of container and empty container. And then we have point number second, container empty. And then the last strategy explain about empty container movement and challenges. The next one point by Rizky Amelia will be explain about definition of container and empty container. Rizky Amelia, you can get started. Okay, thank you to moderator. I will explain about the definition of the container. Container in the context of logistics are large steel box crate that meets international standard. Its function is to store and transport a wide variety of goods safely and efficiently. Containers are designed to be sturdy and durable, so they can be used repeat for various purposes. Container size vary from small laboratory bottle to truck and train scale. Jadi, kontainer dalam konteks logistik ini adalah kotak atau peti baja berukuran besar yang memenuhi standar internasional. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengangkut berbagai macam barang dengan aman dan efisien. Kontainer dirancang dengan kokoh dan tahan lama sehingga dapat digunakan berulang kali untuk berbagai keperluan. Jadi ukuran kontainer ini ada bervariasi mulai dari botol laboratorium kecil, truk, dan gerbong kereta. Thanks Rizky Amelia for your explain about container. The next definition of empty container. An empty container is a container that contains no payload. These containers are usually used to transport goods from one place to another place. And then the next, explain about empty container management. Empty container management involves the process of collecting, moving, and transporting waste, as well as managing appropriate technology to reduce waste and manage empty container. Actually, the company shipping line must be managing container empty. Within managing container empty, make a container is agile. Jadi dengan penerapan manajemen kontainer kosong itu akan membuatkan perusahaan shipping line lebih baik. Kemudian perusahaan tentunya harus membuat planning bagaimana manajemen kontainer kosong dengan baik. Thank you, moderator. I will explain about strategy planning objectives like container supply with demand and reduce imbalance expectation. Number 1, analysis of trade routes and forecasting container needs. Number 2, optimize container reposting between regions. Yang 3, balance container flow to prevent shortage or excess. Yang pertama, analisis jalur perdagangan dan peramalan kebutuhan peti kemas dapat memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana barang bergerak melalui jaringan perdagangan global, serta membantu dalam merencanakan dan mengelola rantai pasokan secara efisien. Dengan memahami pola perdagangan dan memprediksi kebutuhan peti kemas, perusahaan dapat mengoptimalkan distribusikan barang mereka dan meningkatkan efisien operasional mereka di pasar global. Yang kedua, yaitu optimalkan reposisi kontainer antar wilayah. Merujuk pada upaya untuk mengelola perpindahan kontainer kosong dari satu wilayah ke wilayah lainnya secara efisien. Dalam industri pengiriman kontainer seringkali terjadi ketidakseimbangan antara asal dan tujuan kontainer. Yang ketiga yaitu ada seimbangkan aliran kontainer untuk mencegah kekurangan atau kelebihan. Merujuk pada strategi untuk memastikan bahwa aliran kontainer antar berbagai lokasi atau wilayah tetap seimbang.
sehingga menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan kontainer di suatu lokasi tertentu. Thank you. Next, moderator. Thank you, moderator. I will explain about pressure of empty container. Objective is ensure timely available of empty container. Action: collaborate with container depots, rental companies, and supplier. Monitor container inventory levels. Handle container return and pickup efficiency. Baiklah, pengadaan kontainer kosong. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan kontainer kosong tepat waktu. Nah, di sini tujuan dari strategi pengadaan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kontainer kosong pada waktu yang tepat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses pengiriman atau penyimpanan barang. Selanjutnya itu adalah tindakan. Di sini yang pertama ada berkolaborasi dengan depo peti, kemas, perusahaan persewaan, dan pemasok. Di sini merujuk pada langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan depo peti kemas, perusahaan persewaan kontainer, dan pemasok untuk memastikan pasokan kontainer yang memadai. Yang kedua, itu adalah pantau tingkat inventaris kontainer. Ini adalah langkah penting dalam strategi yang mencakup pantauan secara teratur terhadap jumlah kontainer yang tersedia. Dengan memantau inventaris kontainer, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Yang ketiga, itu ada tangani pengembalian dan pengambilan kontainer secara efisien. Langkah-langkah terakhir adalah mengelola proses pengembalian dan pengambilan kontainer dengan efisien. Ini melibatkan manajemen yang baik dalam proses logistik untuk memastikan bahwa kontainer itu dikembalikan tepat waktu setelah digunakan dan diambil kembali dengan efisien saat dibutuhkan untuk penggunaan selanjutnya. Thank you. Okay, thank you, moderator. I will explain about the empty container. The purpose of empty container yaitu tujuan memindahkan kontainer kosong secara efisien. Jadi, memindahkan kontainer kosong ini secara efisien merupakan aspek penting dalam manajemen logistik dan rantai pasokan global. Hal ini bertujuan untuk yang number one is minimize handling cost during reposition, yaitu meminimalkan biaya penanganan. Jadi biaya penanganan kontainer kosong termasuk transportasi, penyimpanan, dan administrasi dapat membebani biaya logistik secara keseluruhan. Memindahkan kontainer kosong secara efisien dapat membantu mengurangi biaya-biaya ini secara signifikan. Next, number two, make effective use intermodal transportation, yaitu memanfaatkan transportasi antarmoda. Baik, yaitu dengan menggabungkan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, dan kapal laut dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pemindahan kontainer kosong. Hal ini memungkinkan perusahaan logistik untuk memulai moda transportasi yang paling sesuai dengan rute, waktu, dan biaya. The last is take advantage of backhaul opportunities. Backhaul ini ialah proses memanfaatkan memanfaatkan peluang backhaul ini adalah proses mengembalikan kontainer kosong ke tempat asalnya pada saat mengangkat kontainer bermuatan. Jadi hal ini memanfaatkan backhaul dapat membantu mengurangi jumlah kontainer kosong yang perlu diangkut secara terpisah, sehingga menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. The next is challenges in empty containers management, yaitu tantangan dalam pengelolaan kontainer kosong. The first is imbalance, yaitu ketidakseimbangan. Jadi distribusi kontainer kosong ini tidak merata akibat fluktuasi perdagangan global. Dapat menyebabkan penumpukan di beberapa wilayah dan kekurangan di wilayah lain. Hal ini membuat pemindahan kontainer kosong menjadi lebih kompleks dan mahal. The number two is space limitation.
limited storage space in depots and terminal. Maksudnya itu keterbatasan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di depo atau terminal kontainer seringkali terbatas, terutama di pelabuhan yang ramai. Hal ini dapat menyebabkan kontainer kosong menumpuk dan mengganggu operasional pelabuhan. Baik, kesimpulan, memindahkan kontainer kosong secara efisien merupakan kunci untuk optimalisasi biaya logistik, peningkatan efisiensi rantai pasokan, dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada, perusahaan logistik dapat mencapai pemindahan kontainer yang kosong yang efektif dan berkelanjutan. I think that's all we can say, and that's the result of our discussion for today. And then previously, I want to say thank you very much to lecturer and our class for this discuss today. And then I will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.